Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Afri, coach Anda. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi catatan tentang makna yang tersembunyi di balik turunnya wahyu pertama. Nuzulul Quran, peristiwa mulia yang terjadi pada tahun 610 Masehi di bulan Ramadan, malam ke-17 di Gua Hira. Di saat Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Jibril menyampaikan wahyu pertama yang berbunyi, bacalah. Muhammad mengatakan, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril menarik tubuh Nabi dan memeluknya erat-erat sehingga kepayahan. Kemudian Jibril melepaskan pelukan itu dan mengulanginya. Bacalah. Diulang sampai dengan 3 kali. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menyampaikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Jibril meninggalkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu, wahyu pertama terpatri dalam kalbu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari peristiwa turunnya wahyu pertama tersebut, dapat kita pahami bahwa perintah pertama bagi manusia adalah membaca. Bacalah. Dan saya sangat sepakat bahwa membaca merupakan keterampilan yang penting bagi manusia untuk bisa sukses menjalani kehidupannya. Bahwa membaca merupakan sebuah kebutuhan ruhani manusia untuk bisa memenuhi kebutuhannya akan ilmu pengetahuan, supaya mereka bisa berinteraksi dengan sesama dan alam, dan supaya manusia bisa mendapatkan jalan keluar atas permasalahan. Namun begitu, makna membaca tidak hanya pada membaca tulisan yang berupa huruf, kata, kalimat, atau lambang-lambang. Makna membaca bisa melampaui apa yang ditulis. Karena pada membaca bisa jadi adalah sebuah proses pencarian makna, proses pencarian arti. Mendapatkan sebuah informasi adalah membaca.
Kemudian dari informasi itu diolah lagi oleh akal atau logika dan oleh hati atau nurani. Keterlibatan akal dan hati dari membaca dapat memberikan sebuah makna dari informasi. Dan di sanalah peranan membaca yang lebih luas. Dan membaca sendiri mempunyai arti menghimpun. Iqra dalam bahasa Arab bisa mempunyai arti menghimpun. Dan sesungguhnya membaca adalah menghimpun makna. Karena dari membaca, manusia bisa bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dari tahu, maka dia bisa menjadi mempunyai arti. Dari mempunyai arti itu dia bisa menjadi lebih paham, dan kemudian manusia bisa memilih apakah dia bisa menjadi manfaat atau bisa menjadi masalah dalam kehidupannya. Karena dari paham inilah sebenarnya manusia bisa mewujudkan harapannya. Dan inilah makna yang sudah bisa kita lihat dari turunnya wahyu pertama, yang bisa menjadikan manusia menjadi makhluk yang mulia dan membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan berikutnya, dari peristiwa turunnya wahyu pertama ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Dari peristiwa ini saya ingin mengajak Anda untuk mencari makna lain yang tersembunyi. Mari kita bayangkan peristiwa turunnya wahyu ini. Allah menurunkan wahyu pertamanya yang mengisyaratkan perintah membaca. Bacalah. Yang diturunkan kepada seorang manusia mulia, pilihan Allah. Yang pemuda ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah pemuda yang bisa membaca dan menulis. Maka dari peristiwa ini, sesungguhnya ada pesan yang tersembunyi, yang di dalamnya merupakan pesan yang sungguh memukau. Dalam perspektif saya, Allah telah memberikan Muhammad sebuah keterampilan yang sungguh dahsyat, yaitu keterampilan berkomunikasi, yang utamanya adalah keterampilan mendengarkan. Jika kita simak pada masa itu, di Arab memang budaya membaca dan menulis belumlah berkembang secara populer. Bahkan membaca dan menulis pada masa itu bisa dianggap sebagai sebuah aib. Karena orang-orang Arab waktu itu dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai daya ingat dan hafalan yang luar biasa, sehingga mereka bisa mengingat ratusan syair dengan sangat baik. Dan inilah di antara pesan tersembunyi dari peristiwa turunnya wahyu pertama, bahwa komunikasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan sungguh mempunyai posisi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Utamanya, keterampilan mendengarkan. Setelah wahyu pertama surat Al-Alaq diturunkan ayat 1 sampai dengan 5,
dan Jibril segera meninggalkan Nabi di dalam gua Hira, maka sejak saat itulah surat Al-Alaq itu terpatri di dalam kalbu. Maka sesungguhnya inilah pesan tersembunyi itu, bahwa mendengarkan merupakan sebuah keterampilan yang sangat vital selain perintah membaca bagi kehidupan manusia agar bisa sukses menjalani kehidupannya. Maka jika catatan ini perlu disimpulkan, sesungguhnya dari peristiwa turunnya wahyu pertama ini kita bisa mencatat dua makna yang terlihat dan yang tersembunyi. Yang pertama adalah bahwa ada perintah membaca, maka ada keterampilan membaca yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh kita sebagai manusia. Namun ada makna tersembunyi lainnya, di mana ternyata kemampuan mendengarkan adalah kemampuan yang sangat vital yang perlu dikuasai dan dipelajari oleh manusia, yang tidak kalah pentingnya dengan perintah membaca itu sendiri. Dan membaca serta mendengarkan, keduanya merupakan bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan, apalagi jika kita mempelajari ilmu komunikasi. Sehingga saya meninggalkan catatan ini bukanlah untuk memberikan tafsir ulang atas surat Al-Alaq atau memberikan tafsir ulang atas peristiwa nuzulul Quran. Dari catatan ini saya hanya ingin mengajak Anda dan diri saya sendiri untuk merenung atas kejadian mulia itu. Sehingga bisa saja Anda sepakat dengan saya bahwa ada perspektif tidak saja hanya perintah membaca yang turun dari peristiwa itu, namun ada makna bahwa ilmu mendengarkan juga salah satu ilmu yang vital perlu kita pelajari. Maka saya tinggalkan catatan ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana, kapan, dan di manakah Anda mempelajari ilmu mendengarkan? Sampai jumpa lagi pada catatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.